Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Indra Wijaya, NRP 10 dari MB6A tahun ajaran 2020. Kali ini saya akan presentasi mengenai tugas besar manajemen kualitas. Apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada P-chart, C-chart, check sheet, diagram Pareto, histogram, diagram pencar. P-chart dan C-chart sesuai dengan absen saya. Yang pertama ada P-chart. Untuk rumus yang digunakan seperti berikut. Seperti P sama dengan produk cacat dibagi produk yang diinspeksi atau sampel. P bar total produk cacat dibagi total produk sampel. Terus UCL atau batas atas P bar plus 3 dikali akar P kali 1 min P bar dibagi N. Batas bawahnya P bar min 3 dikalikan akar P kali 1 min P bagi N. Ini adalah data yang sudah saya kerjakan dan saya pilih sebanyak 52 sampel dan 52 telah cacat. Dari data tersebut kita dapatkan nilai P yang beragam, terus nilai P bar 0,228 sekian, nilai batas atas 0,35 sekian, dan nilai batas bawah 0,102 sekian. Selanjutnya ini adalah P-chart dari data tersebut. Pada data tersebut terlihat banyak sekali data-data yang melebihi batas, baik batas atas maupun batas bawah. Hal tersebut berarti produk itu tidak sesuai dengan kontrol atau tidak sesuai dengan kualitasnya. Jadi perusahaan harus segera mencari langkah atau tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, C-chart. Untuk C-chart rumusnya C bar sama dengan sigma C dibagi K. Untuk batas atasnya C bar plus 3 dikalikan akar C bar. Untuk batas bawah C bar dikurangi 3 dikali akar C bar. Setelah itu saya mengolah data dan dihasilkan dari 52 data atau 25 minggu, total cacat sebanyak 1190. Terus dihitung sesuai rumus tadi, didapatkan C bar dengan nilai 22,8 sekian, batas atasnya 37,2 sekian, dan batas bawahnya 8,5 sekian. Untuk ini hasil dari C-chart-nya sama seperti yang P-chart tadi, terlalu banyak produk yang berada di luar batas, baik batas atas maupun batas bawah. Jadi banyak produk yang di luar kontrol atau di luar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi perusahaan harus memperbaikinya. Selanjutnya check sheet. Pengertian dari check sheet adalah check sheet merupakan alat pertama dari 7 alat dasar manajemen kualitas yang sederhana dan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasi data yang telah diamati. Check sheet merupakan suatu daftar yang mengandung atau mencakup faktor-faktor yang ingin diselidiki. Check sheet merupakan daftar yang berisi unsur-unsur yang mungkin terdapat dalam situasi atau tingkah laku atau kegiatan individu yang diamati. Ini check sheet yang saya pilih adalah catatan kerusakan pada laptop
Untuk keterangannya seperti adaptor, lampu LCD, kipas pendingin, engsel layar, error hard disk, error keyboard, suara bising, lemot, baterai, install ulang. Dan di sebelah kanannya ada jumlah kerusakannya pada bulan pertama hingga bulan ke-8 dengan jumlahnya berbeda-beda dan jumlah pada bulannya berbeda-beda juga. Selanjutnya diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan salah satu tools yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai paling yang sedikit terjadi. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang tertinggi yang paling kiri hingga grafik terendah yang paling kanan. Dalam aplikasinya, diagram Pareto atau sering disebut juga dengan Pareto chart ini sangat bermanfaat untuk menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahannya paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan tindakan. Nah, ini adalah data untuk membuat diagram Pareto. Sesuai absensi saya mendapat data yang di kolom C. Untuk membuatnya kita mengurutkan dari tingkat frekuensi yang paling sering. Jadi yang pertama saya urutkan yang paling banyak dengan jumlah 64 lemot hingga yang paling sedikit install ulang sebanyak 17. Nah, setelah itu kita menghitung kumulatifnya, lalu bisa dibuat persentase. Untuk persentasenya seperti yang pertama kan 15% didapat dari kumulatif dibagi jumlah total. Jadi 64 dibagi 440 dapat 15%. Terus sampai selanjutnya sampai 100%. Terus di sebelahnya juga terdapat hasilnya, hasil diagram Paretonya. Seperti yang penjelasan tadi, yang paling kiri adalah yang paling banyak terjadi. Terus itu ada garis merah itu disebut tingkat persentasenya tadi. Jadi semakin ke kanan jadi semakin naik sampai ke 100%. Jadi di sini bisa dilihat untuk prioritas yang paling banyak dikerjakan atau yaitu lemot sesuai yang paling kiri. Selanjutnya histogram. Histogram adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebagian suatu data. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Dengan histogram, orang-orang dapat lebih mudah melihat pola yang sulit dideteksi dalam suatu tabel sederhana. Pada histogram, tidak ada jarak antar batang atau bar dari grafik. Hal ini dikarenakan bahwa titik data kelas bisa muncul di mana saja di daerah cakupan grafik. Sedangkan ketinggian bar sesuai dengan frekuensi atau frekuensi relatif jumlah data di kelas. Semakin tinggi bar, semakin tinggi frekuensi data. Sebaliknya, semakin rendah bar, semakin rendah frekuensi data. Nah, dari data-data yang tabel sederhana yang acak, kita sudah menggabungkannya menjadi satu. Untuk keterangannya, jumlah datanya 80. Terus jarak R-nya 69. Itu didapat dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 79 dikurangi 10. Terus kelasnya saya ambil 10. Terus lebar kelas atau H itu sama dengan R dibagi K atau jarak dibagi kelas, yaitu 69 dibagi 10 sama dengan 69. Nah, setelah kita tahu itu, kita nanti membuat batasan-batasannya atau membuat batas kelas dari nilai terkecil dengan batas kelas 6,9. Dari kita lihat nilai terkecil tadi 10 sampai 16,9. Diteruskan sampai
10 kelas. Terus setelah itu kita mencari titik tengahnya dari batas kelas. Lalu selanjutnya kita mengidentifikasi berapa frekuensi nilai dari batas kelas. Yang seumpama yang pertama nilai 10 sampai 16,9 terdapat 7 nilai. Begitu seterusnya sampai 73 sampai 79,9. Terus ini hasil dari histogramnya. Seperti penjelasan tadi, pada histogram tidak ada sekat pada barnya, dan bar yang paling tinggi adalah bar yang memiliki frekuensi paling banyak. Pada histogram ini yang paling banyak adalah nilai pada batas 38 sampai 44,9 dan pada batas 73 sampai dengan 79,9. Selanjutnya diagram pencar. Diagram pencar atau diagram scatter atau bisa disebut diagram sebar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Scatter diagram juga dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu variabel dapat digunakan untuk mengganti variabel yang lain. Di sini sudah disajikan data menit lembur dan jumlah produksi. Setelah itu kita bisa langsung membuat diagram scatternya pada Excel. Nah, setelah kita tahu ternyata koefisiennya 0,0248 dan mendekati 0. Itu artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang lemah. Dan juga dia dari diagram yang menyebar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidakjelasan dari penyampaian materi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.